Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda dengan NIM C0C02105. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan materi dengan judul Konsep Dasar Penghasilan dalam Akuntansi Perpajakan. Pertama-tama, yang terhormat Bapak Wirmi Eka Putra selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan. Baiklah, masuk ke materi pembahasan. Yang pertama ada konsep penghasilan dalam akuntansi, yang kedua konsep penghasilan dalam perpajakan. Pengertian: menurut fiskal, yang dimaksudkan dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Itulah sebabnya mengapa menurut teori gaya pikul, pajak dibebankan sesuai dengan kesanggupan seseorang dalam melakukan pembayaran atau ability to pay. Untuk pajak atas penghasilan misalnya, hampir semua sepakat bahwa orang yang mempunyai penghasilan lebih besar sudah seharusnya bila menanggung pajak yang lebih besar pula. A. Konsep penghasilan dalam akuntansi. Dalam akuntansi digunakan pendekatan transaksi atau transaction approach dan konsep harga pertukaran atau exchange price sebagai dasar pengukuran penghasilan. Alasan utama digunakannya pendekatan dan harga tersebut adalah karena transaksi yang sebenarnya terjadi dan harga pertukaran bersifat objektif dan dapat diverifikasi kebenarannya. Suatu penghasilan belum diperoleh atau belum direalisasikan sampai dengan penghasilan dapat diasosiasikan dan dengan transaksi atau peristiwa tertentu yang bisa mengakibatkan timbulnya penghasilan tersebut. Artinya, jasa sudah harus diberikan atau barang sudah harus diserahkan, dijual, ditukarkan, atau dikonversikan menjadi barang atau jasa lain terlebih dahulu, sebelum sejumlah penghasilan dianggap diperoleh, direalisasikan, atau dapat direalisasikan. Konsep yang berkaitan dengan saat pengakuan penghasilan semacam ini di dalam akuntansi tersebut sebagai konsep realisasi pendapatan. Kerangka konseptual akuntansi keuangan mengidentifikasikan dua faktor yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan bagaimana pendapatan dan keuntungan harus diakui, yaitu realisasi dan proses menghasilkan laba atau earning process. Pendapatan dan keuntungan umumnya diakui apabila 1. Pendapatan dan keuntungan tersebut telah direalisasikan. 2. Pendapatan keuntungan tersebut telah dihasilkan karena kebagian besar dari proses untuk menghasilkan laba telah diselesaikan. Untuk menentukan laba tidak hanya kriteria pengakuan pendapatan yang harus ditetapkan, tetapi prinsip-prinsip untuk mengakui beban dan kerugian juga harus ditentukan dengan jelas. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, penandingan langsung, yaitu mempertemukan beban dengan pendapatan tertentu. Contohnya harga pokok penjualan jelas merupakan beban langsung yang dapat ditandingkan dengan penjualan barang. 2. Pengakuan segera atas beban-beban yang tidak berkaitan dengan pendapatan tertentu, tapi berkaitan untuk memperoleh barang dan jasa yang secara tidak langsung membantu menghasilkan pendapatan diakui sebagai beban periode yang bersangkutan. Contoh, biaya gaji, biaya administrasi, dan lain-lain. 3. Alokasi sistematik dan rasional dilakukan untuk pengakuan beban umum yang berkaitan dengan aktiva yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. B. Konsep penghasilan dalam perpajakan. Konsep penghasilan untuk tujuan pajak penghasilan dapat berbeda dari konsep penghasilan menurut akuntansi komersial, karena perpajakan umumnya berkaitan dengan keadilan vertikal dan horizontal, serta dapat dipakai sebagai suatu instrumen kebijakan ekonomi dan sosial. Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 UU PPH,
penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi dan menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dari unsur-unsur definisi penghasilan di atas dapat dikatakan penghasilan merupakan kenaikan daya beli yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Definisi penghasilan menurut konsep pajak tersebut mempunyai kesamaan dengan definisi menurut akuntansi, karena keduanya menitikberatkan makna penghasilan atau laba bersih sebagai suatu aliran. Namun demikian, keduanya mempunyai perbedaan yang mendasar karena dalam pengertian penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak disebutkan secara eksplisit tentang adanya perkecualian terhadap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal dari transaksi modal dan koreksi laba rugi tahun-tahun sebelumnya. Walaupun UU PPH menggunakan konsep dan asas pemajakan atas penghasilan yang berbeda dari konsep akuntansi, akan tetapi UU PPH dibuat tidak semata-mata untuk menghimpun dana dari masyarakat, melainkan juga sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Hal ini antara lain merupakan salah satu faktor yang membuat UU PPH harus menetapkan secara pasti tentang 1. Penghasilan-penghasilan yang merupakan objek pajak. 2. Penghasilan-penghasilan yang merupakan objek pajak tapi pajaknya ditanggung pemerintah. Dan 3. Penghasilan-penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Baik, itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.